Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, nama saya Farisya Aulia dan di sini saya akan menerangkan presentasikan sedikit tentang fungsi dari genetik algoritma. Oke, jadi di sini kita buka Excelnya, udah ada Excelnya. Di sini kita ambil angka random untuk ukuran populasi dari parameternya, nilainya kita taruh 10. Kemudian ada jumlah generasi kita taruh 5. Kemudian ada probabilitas crossover kita kasih 0,8, PM 0,1, kromosom 8, range means itu negatif 5 sampai ke range max-nya itu 5. Dan di sini kita akan ngebahas tentang fungsi optimasi, fx atau x kuadrat ya, dan tujuan dari masing-masing. Oke, pertama kita ada di populasi awal. Ya, di sini masih awal banget, ada kromosomnya segini. Ini termasuk angka biner. Di sini ada desimalnya. Kemudian ada nilai X. Di sini sudah ada rumusnya. Kemudian ada fitness, juga sudah ada rumusnya. Dan ada probabilitas. Ya, itu perhitungan dari E4 dibagi sama ini, rumus ini. Gitu. Kita langsung masuk ke seleksi. Jadi populasi awal ini akan diseleksi lagi ke dalam kotak ini. Nah, ini tuh namanya seleksi rawat wheel kalau di genetik algoritma. Kayak spin wheel ya, kayak peluang kepilihnya itu makin besar. Nah, jadi penjelasannya kurang lebih kalau kromosom ini itu calon solusinya. Isinya kan angka biner ya, 0 sama 1. Jadi makin cocok sama masalahnya, makin jijik atau cocok. Nah, fitness ini nilai dari seberapa jago kromosom itu ngegedein, misalnya contoh makin gede si fitness, makin worth it buat lanjut ke next generasinya. Nah, kalau probability ini peluang kromosom itu kepilih dari total semua probabilitas yang mana harus sama dengan 1. Nah, kalau kumulatif ini itu nilai intinya ya, intinya. Contohnya kayak 0,17 ini nih. Terus baris 2-nya 0,17 ditambah 0,005. Terus baris 3 ditambah lagi sampai kayak gitu, sampai total seluruh probabilitasnya. Sampai jadinya ini 1. Jadi kayak semua peluangnya udah kekumpul full, terus wheelnya tinggal muter lagi ke satu lingkaran penuh dan ujung-ujungnya hasilnya 1 gitu. Kemudian kita ke crossover ya. Crossover itu artinya kawin silang si kromosom, tujuannya untuk nyampur gen induk 1 nih dan gen induk 2. Nah, biar lebih optimal gitu. Ada soal induk 1 dan ada induk 2 nih. Ini tuh hasil seleksi sebelumnya. Ya, kayak kromosomnya itu yang udah lolos audisi misalnya, atau tereliminasi lah yang baiknya kayak gitu. Nah, ini di tabel ini isinya kan 0 sama 0, yang artinya adalah dua induknya identik ya. Nah, di sini ada angka random buat nentuin si crossover-nya terjadi atau enggak nih. Nah, biasanya dibanding sama PC, probabilitas crossover. Contohnya 0,8 misalnya. Nah, randomnya itu kurang dari 0,8. Nah, cross-nya itu berapa? Yes atau no? Kalau yes, berarti semuanya ya. Nah, artinya kalau ya itu sistem boleh tukar gen ya, karena induk 1 itu sama dengan induk 2 gitu. Nah, titik ini titik potong crossover. Misalnya contohnya di sini 3 atau 1 boleh. Nah, kromosomnya berarti 11 atau 00 11 0 kayak gini. Tapi kalau mau dipotong dimanapun, kalau induknya sama persis, hasilnya tetap sama gitu. Terus kita beralih ke mutasi. Nah, kalau mutasi ini perubahan gen secara random. Tujuannya apa? Buat ngehindarin GA stuck atau nambah variasi genetik, biar solusinya nggak itu-itu aja. Nah, di sini ada sebelumnya nih, sebelumnya 00, artinya populasi kamu lagi monoton parah nih, kayak apa ya, playlist isinya tuh cuma
lagu doang gitu, nggak ada apa-apanya. Terus ada angka random di sini. Angka random maksudnya buat apa? Buat mutasinya itu kejadian atau enggak. Biasanya dibandingin sama PM, probabilitas mutasi. Gitu. Contohnya di sini ada mutasi ya, artinya gen itu diubah. Kalau tidak, berarti artinya gen itu tetap. Nah, di sini ada setelah nih. Kenapa kok ada setelah? Yang ini agak bikin bingung. Nah, sebelumnya kan 00. Terus randomnya jadi 0,27. Mutasinya ya, setelahnya 10. Kenapa jadi 10? Bukan 1 atau 11? Karena mutasinya cuma flip satu gen, bukan makeover total gitu. Jadi dari 00 di pertama di flip, jadinya 10. Di bit kedua tuh tetap mutasi genetik algoritma tuh low key gitu. Kemudian kita ke generasi baru nih, yang ini yang udah terakhir diseleksi, dipadu-padanin. Nah, generasi baru ini artinya tuh hasil akhir, udah lewat dari seleksi, terus crossover, terus udah dimutasi. Nah, sekarang tinggal dicek lagi nih siapa yang paling optimal gitu. Nah, disini ada kromosomnya. Ini hasil mutasi. Terus ini ada desimalnya. Di sini ada nilai X-nya, hasil mapping ke range masalah yang sebelumnya. Kemudian di sini ada fitness nih, nilai kualitas dari solusi. Gitu. Di sini udah ada rumusnya. Kemudian di sini ada probabilitasnya. Nah, semua probabilitas kalau dijumlahin 100%, sistemnya valid atau seimbang. Gitu ya, kurang lebih. Nah, di sini ada bagian penjelasannya. Nih, di sini inisiasinya artinya genat kromosom 8 bit random, evaluasi biner sama dengan desimal sama dengan X. Nah, di sini rumusnya X sama dengan X kuadrat. Seleksi itu roulette wheel, crossover-nya single point, atau koinsil hilangnya mutasi artinya bit flip dan generasi baru, evaluasi hilang dari seluruhnya yang sudah-sudah. Gitu. Kurang lebih kita langsung ke ininya, ke webnya yang udah jadi. Nah, ini tampilan ketik algoritma nih di Steemlit aku. Nah, aku jelasin gambaran singkatnya ya. Jadi, ini tuh namanya simetrik algoritma buat nyari nilai X terbaik pakai konsep evolusi, seleksi, kawin, selang, mutasi. Nah, target di sini masih fungsinya itu fitness sama dengan fx, Nah, di sini fx kuadrat. Ya, fx kuadrat. Nah, di sini aku ada modenya ada 3, ada data statik, data random, sama interaktif mode. Nah, kalau data statik itu artinya data kromosomnya sudah disiapin dan nggak random dan cocok buat tugas. Nah, di sini ada data info-nya, di sini ada kromosomnya, semuanya, di sini ada X value, sama di sini ada fitness-nya. Nah, kita di sini pakai fungsi fitness tuh. Fungsi fitness dan sampai ke fungsi cost-nya. Nah, ini kenapa X value awalnya 0? Karena belum dihitung. Nah, baru dihitung pas algoritmanya dijalanin. Ini juga sama fitnessnya, karena algoritmanya belum dijalanin. Nah, fungsi X, di sini X kuadrat. Jika nilai X makin besar, berarti fitnessnya makin gede. Gitu. Nanti di sini ada hasilnya, biasanya kelihatan. Bisa ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya cara ngejalaninnya. Terus kita langsung ke data random. Data random ini seperti ini. Ada fungsi X kuadratnya, ukuran populusnya kita ambil contoh 10.
jumlah generasinya 20, optimasinya untuk maksimasi. Nah, di sini informasinya untuk populasi akan di-generate random. Nah, setiap ngeran menghasilkan hasil yang berbeda, cocok untuk eksperimen dan testing. Nah, coba kita jalanin ya, ininya di sini kayak gini. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya di bawah. Nah, ini ada base fitness-nya sebanyak 96.51898. Base X-nya minus 9,824047. Kromosomnya segini. Sini ada diagramnya, kurang lebih sama ada tabel evolusi lengkapnya. Jadi semakin tinggi, dia semakin bagus. Oke, langsung kita ke interaktif mode-nya nih. Nah, ini contoh yang paling optimal. Nah, di sini kita ada parameter populasi, parameter genetika, dan fungsi range-nya. Contoh kita udah ambil ya, contoh di sini parameter populasinya, terus kita jalanin ya algoritmanya. Nah, jadinya kayak gini. Kenapa ukuran populasinya 20? Karena tiap generasi ada 20 kromosom, jadi makin besar, makin beragam, tapi makin berat juga komputasinya. Kalau jumlah generasinya 30, berarti proses evolusinya itu diulang sampai 30 kali, jadi makin matang. Nah, kalau di sini kromosomnya kenapa 10 gen ya? Ini ngaruh ke kelitian nilai X sama luas solusi yang bisa dicapai. Gitu. Terus di sini ada crossover. Nah, crossover di sini 0,8. Artinya 80% pasangan induk akan kawin. Nah, 20% sisanya langsung lanjut tanpa crossover. Nah, mutasi juga di sini 0,1 ya. Artinya 10% gen berpeluang nih ke flip. Gitu. Dan terakhir ada maksimasi. Di sini maksimasi juga ada, di sini juga ada maksimasi. Nah, ini si genetik algoritmanya itu lagi nyari fitness yang paling besar. Itu. Nah, ini hasilnya. Kita udah dapatkan dari solusi algoritma yang udah jadi hasilnya base fitnessnya 100 ya. Terus base X-nya 10, decimal value-nya 1023, benernya 1111. Visualisasinya kurang lebih seperti ini. Evaluasi fitness per generasi. Nah, di sini kita juga bisa dan CSV-nya atau JSON juga bisa. Kemudian ada X value. Sorry, aku jelasin bentar. Ini yang base fitness-nya yang warna hijau, terus average fitness-nya yang warna biru. Nah, ini X value evaluation. Nah, jadi ini semakin besar ininya, semakin bagus, semakin optimal. Ini datanya. Base kromosomnya sampai ke bawah. Oke, kurang lebih ini saya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.